Pasar saham seringkali menjadi cerminan kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Ketika indikator makroekonomi menunjukkan tren positif, seperti surplus neraca perdagangan, arus modal masuk, dan ekspansi sektor manufaktur, seharusnya pasar saham merespons dengan optimisme. Namun, realitas yang terjadi di Indonesia justru berlawanan. Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami penurunan signifikan di tengah fundamental ekonomi yang tampaknya stabil. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa investor justru menarik dananya dari pasar saham domestik ketika ekonomi menunjukkan tanda-tanda pemulihan? Apakah ada faktor lain yang memicu ketidakpercayaan pasar? Ataukah kebijakan pemerintah yang justru menjadi pemicu ketidakpastian? Dengan latar belakang ini, akan mengupas paradoks makroekonomi yang terjadi, membahas peran kebijakan fiskal, dinamika pasar keuangan, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi pergerakan IHSG di era pemerintahan baru. Di tengah kondisi ekonomi yang tampaknya menunjukkan stabilitas, penurunan indeks harga saham gabungan, IHSG, justru menjadi fenomena yang paradoksal. Pemerintah mencatat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, namun neraca perdagangan dan neraca pembayaran tetap surplus. Sementara itu, sektor manufaktur terus mengalami ekspansi, sebagaimana ditunjukkan oleh indeks manajer pembelian yang tetap berada di zona ekspansif. Namun, kepercayaan investor tampaknya tak tergerak, menyebabkan IHSG terus melemah. Secara teori, menurut pemikiran John Maynard Keynes dalam The General Theory of Employment, Interest and Money, tahun 1936, defisit APBN seharusnya menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah biasanya menjalankan kebijakan fiskal ekspansif dengan menurunkan tarif pajak dan meningkatkan belanja negara guna menciptakan efek pengganda, multiplier effect, bagi perekonomian. Namun, situasi yang terjadi di Indonesia tidak sejalan dengan teori tersebut. Defisit APBN yang terjadi lebih banyak disebabkan oleh pembayaran beban bunga utang pemerintah, bukan dari ekspansi belanja negara. Tarif pajak justru dinaikkan dengan target rasio pajak yang ambisius, sementara belanja negara malah dikurangi melalui kebijakan efisiensi. Hal ini menciptakan apa yang disebut sebagai paradoks defisit APBN, di mana defisit yang terjadi tidak membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi, melainkan hanya untuk menutup kewajiban pembayaran bunga utang. Surplus keseimbangan primer yang mencapai 48,1 triliun rupiah pada awal 2025 tidak cukup untuk menutup defisit APBN sebesar 31,2 triliun rupiah. Akibatnya, dalam 2 bulan pertama tahun 2025, Januari-Februari, pemerintah telah menghabiskan 79,3 triliun rupiah hanya untuk membayar beban bunga utang. Kebijakan fiskal yang idealnya ekspansif guna mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi justru terhambat oleh kebijakan efisiensi yang terlalu ketat. Padahal, kondisi makroekonomi secara umum menunjukkan indikator yang positif. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran masih dalam kondisi surplus. Harga komoditas utama seperti minyak sawit mentah, batu bara, dan nikel relatif stabil, serta sektor manufaktur terus mengalami ekspansi, dengan PMI yang berada di level 53,6%, posisi kedua di Asia setelah India. Ditambah lagi, neraca pembayaran tahun 2024 ditutup dengan surplus sebesar 7,2 miliar dolar Amerika Serikat, menandakan adanya arus modal masuk yang cukup kuat. Namun, di tengah kondisi fundamental ekonomi yang solid, IHSG justru mengalami kontraksi yang signifikan. Fenomena ini mengindikasikan adanya arus modal keluar dari pasar saham domestik. Investor asing lebih memilih untuk melepas saham di Bursa Efek Indonesia dan mengalihkan dananya ke negara lain, terutama ke Amerika Serikat, yang menawarkan imbal hasil lebih menarik akibat kebijakan suku bunga tinggi dari The Federal Reserve. Penurunan IHSG ini sudah mulai terlihat sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto, meskipun saat itu investor masih menaruh kepercayaan pada APBN 2025 yang disusun oleh pemerintahan Joko Widodo dan telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. Puncak tertinggi IHSG di era pemerintahan Prabowo terjadi pada 22 Oktober 2024 dengan nilai 7.788,98.
Namun, sejak saat itu, tren IHSG terus menurun secara linear dengan kemiringan negatif hingga mencapai titik terendah pada 18 Maret 2025 di level 6.223,39. Ketidakstabilan ini semakin diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang dinilai spontan, sporadis, dan penuh kontroversi. Berbagai kebijakan seperti efisiensi anggaran yang berlebihan, pembentukan Danantara, serta revisi undang-undang terkait Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UHP, semakin memicu ketidakpastian di kalangan investor. Selain itu, skandal mega korupsi yang melibatkan beberapa perusahaan besar seperti Perseroan Terbatas Timah, Perseroan Terbatas Aneka Tambang, Pertamina, Patraniaga, dan Minyak Kita turut memperburuk sentimen pasar. Isu pengunduran diri beberapa menteri di bidang ekonomi yang selama ini dianggap kredibel oleh investor semakin memperbesar ketidakpastian. Meskipun ada beberapa kenaikan IHSG dalam rentang waktu tertentu, tren secara garis besar menunjukkan pola menurun sejak pelantikan Presiden Prabowo, terutama setelah kebijakan efisiensi anggaran yang kontroversial diumumkan pada akhir 2024. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam membangun kembali kepercayaan investor dan menjaga stabilitas pasar keuangan di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Penurunan indeks harga saham gabungan di tengah fundamental ekonomi yang stabil menunjukkan bahwa kepercayaan investor tidak hanya bergantung pada data makroekonomi semata. Kebijakan fiskal yang kurang tepat sasaran, ketidakpastian regulasi, serta dinamika politik yang penuh kontroversi menjadi faktor utama yang memengaruhi arus modal keluar. Kedepan, pemerintah perlu lebih cermat dalam merancang kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga mampu menjaga stabilitas pasar keuangan dan menarik investasi. Konsistensi dalam kebijakan ekonomi, transparansi dalam pengelolaan fiskal, serta upaya memperbaiki tata kelola yang lebih kredibel akan menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan investor. Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia harus mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan stabilitas pasar keuangan. Tanpa langkah konkret untuk memperbaiki sentimen pasar, penurunan IHSG ini bisa menjadi sinyal awal dari ketidakpastian ekonomi yang lebih besar di masa mendatang.